majikan, sebelum mulai nih kita mau disclaimer dulu ya sebagai babu begitu kan. Kalau kasus Mrs. kali ini, itu kita lihat kasusnya lebih ke mirip-mirip insert investigasi lah. Soalnya mau kita bahas hari ini tuh adalah tentang artis yang mempunyai predikat pelakor nomor 1 di Amerika Utara, tepatnya di negara Mexico alias Meksiko. Yang katanya ya begitu nama artis ini disebut, orang-orang sana tuh bakal langsung kayak, oh si pelakor itu bener-bener dihujat dan dibenci banget sama orang sana, gengs. Ya di Indonesia sendiri kan juga banyak tuh ya artis-artis yang punya gosip-gosip pelakor-pelakor yang nggak tahu diri begitu. Sekarang kan udah pada kagak ada urat malunya. Kayak si, udah takut kita. Mendingan kita ngomongin jauh-jauh aja nih yang di Meksiko. Nah tapi kenapa nih sebuah case pelakor kok jadi masuk ke Mrs. Things? Ya simak baik geng, seru banget abisnya. Bahkan di X tuh pada sempat ngomongin kalau kasusnya ini kok mirip banget sama drama Korea judulnya Marry My Husband ya, bener ya? Sampai ada yang mikir, jangan-jangan penulis drama dari Marry My Husband itu memang terinspirasi dari skandal ini lagi. Abisnya semirip itu nih. FYI, spoiler dikit ya. Mungkin buat kalian yang nggak nonton drama-drama Koreaan, apalagi Marry My Husband, singkatnya itu drama tuh bercerita tentang seorang cewek yang bisa dibilang hidupnya tuh sial. Karena udahlah dia kena penyakit kanker, suaminya KDRT, ditambah sahabatnya menusuk dari belakang alias dihianati. Nah nanti kalian nilai sendiri nih, apa iya ceritanya semirip itu? Nah jadi di Meksiko sana nih, ada dua artis komedian wanita yang ketika dipasangkan, membuat sebuah acara jadi hidup dan pecah banget. Soalnya chemistry mereka tuh dirasa memang kayak ngeblend nyatu, gengs. Mungkin kalau di sini kayak Enzi sama Hesti Purwadinata tuh. Atau kalau versi Gen Z ini kayak Katy sama si Fior. Nah, uniknya, dua artis dari Meksiko ini itu juga punya nama yang sama. Mereka tuh sama-sama namanya Carla. Padahal mereka kagak ada saudaraan ya. Yang satu namanya Carla Panini, di mana dia punya rambut panjang, blondi, dan perawakannya agak tomboy. Sementara satu lagi namanya Carla Luna, berambut coklat dan perawakannya lebih feminim. Jadi ini dua orang Carla kontras ya, beda. Namun mereka berdua ini punya vibes yang sama-sama ceria. Yang kalau ada mereka, situasinya pasti rame dan menyenangkan. Nah, karena chemistry mereka ini berdua dirasa bagus banget, sekitar di tahun 2006, mereka ini punya reality show di televisi sana, namanya Las Lavanderas. Las Lavanderas itu kalau di Google Translate-in, artinya kurang lebih tukang cuci perempuan. Dimana di acara tersebut, duo Carla ini nih, itu berinteraksi satu sama lain yang nggak ada orang lain. Yang maksudnya, tokohnya cuma dua ini aja. Bintangnya emang mereka. By the way ini tapi karena namanya sama-sama Carla, jadi kita di sini manggilnya satu Panini, satu Luna aja lah ya, biar kagak bingung. Lu tahu otak sama lidah kita kan kadang suka ngeheng ya kalau masalah nama. Nah, pokoknya konsep dari acara atau reality show-nya ini itu ngebahas suatu hal yang viral di Meksiko sana. Namun dalam kemasan emak-emak gibah. Jadi kan judulnya tadi itu tukang cuci perempuan. Gimana si Panini sama Luna itu beneran kayak emak-emak lagi nyuci, terus jemur baju, berduaan gitu, terus sambil gibah aja. Membicarakan hal-hal yang lagi diperbincangkan di Meksiko sana. Jadi kayak kalian juga nih hari-hari sambil apa? Nyuci, nyetrika, masak, ngepel gitu kan, kegiatan rumah tangga, sambil nonton gibahan kita. Makanya relate banget ya. Pokoknya acara tersebut tuh bisa sampai bertahan 8 tahun, gengs. Dan punya rating yang bagus terus. Namun tahu-tahu di tahun 2014, acaranya mendadak bungkus alias diberhentikan. Kalau di TV memang istilahnya bungkus ya, kalau bilang tuh acaranya tuh sudah tidak lanjut tayang. Cuma bukan karena ratingnya jelek, enggak. Malahan penonton mereka nih setelah 8 tahun itu nggak berkurang, justru makin banyak. Ya orang-orang aja pada kaget. Kayak, loh kok tahu-tahu acaranya bungkus, padahal masih banyak yang nonton. Yang ternyata, acara mereka ini selesai perkara ada masalah internal dari dua orang ini. Tapi sebelum kita bahas masalah internal yang penuh drama dan seru itu, kita ceritain dulu latar belakang dari masing-masing orang ini, Panini sama Luna. Nah, jadi konsep dari acara tadi yang melambungkan nama duo Carla ini itu datang dari seorang aktor sekaligus politisi dan juga komedian yang bernama Oscar Burgos. Jadi ide acaranya itu dari si Oscar lah. Dan Oscar ini merupakan pacar dari Carla Panini, gengs. Panini sendiri itu awalnya adalah seorang penyiar radio yang waktu dia ketemu sama Oscar itu jarak umurnya lumayan jauh, 19 tahun. Macam ani-ani pacaran sama gadun gitu. Nah, berhubung Panini adalah pacarnya si Oscar, dan Oscar waktu itu melihat nih potensinya Panini, jadilah Panini langsung ditunjuk sebagai talent di acara tersebut. Istilahnya ini masuk pakai orang dalam. Lagi-lagi macam aneh-aneh dimodalin disupport buat jadi artis. Nah, tapi biar acara lebih hidup, perlu satu orang lagi nih buat jadi partnernya si Panini. Karena kan tadi konsepnya emak-emak gibah bareng. Kalau ngomong sendiri, gibah sendiri begitu mah dikata ntar orang gila. Bentar. Ngomong sendiri, gibah sendiri. Lah gua dong, pantesan kita udah mulai gila ya.
Setelah melakukan casting dan pencarian, terpilihlah nih si Kala Luna untuk menjadi partnernya Panini di acara tadi tuh, Las Lavanderas. Susah ya. Gimana kalau Luna itu tadinya adalah pembawa acara di sebuah acara berita, tapi dia di segmen ramalan cuacanya. Namun karena kalau bawain berita dia selalu ngomong dengan nada yang santai dan suka kayak ada celutukan-celutukan yang kocak, jadilah dia sering diundang untuk menjadi bintang tamu di acara-acara yang lawak-lawakan gitulah di TV. Macam di sini ya, OVJ, Lapor Pak, yang gitu-gitu. Nah, image Luna di mata netizen itu memang dari awal merupakan kayak cewek-cewek yang YOLO gitu loh. Bukan tipe-tipe cewek yang ambisius akan karir dan pencapaian. Pokoknya dia tipe-tipe ya udahlah, jalanin hari ini aja dulu, besok mah lihat aja ntar. Hidupnya sebagai single mom punya 2 anak hanya diisi dengan kegiatan kerja, syuting, terus habis itu pulang biar bikin anak-anaknya happy, ada duit gitulah, sesimpel itu. Singkat cerita nih, acara Las Lavanderas itu berjalan dengan sukses kan. Oscar sendiri selain tadi jadi penggagas, dia juga jadi ikut tim produksi. Jadilah mereka bertiga nih sering rapat bareng dan membicarakan mengenai skrip dan sebagainya. Yang otomatis mereka bertiga jadi deket. Bayangan ini acara sampai bertahun-tahun berjalan. Nah, di tahun 2008, setelah acara tersebut udah jalan sekitar 2 tahunan, Panini dan Oscar akhirnya menikah. Waktu itu jadi omongan banyak orang tuh, gengs. Gimana enggak nih, gaya pakaian pernikahan mereka tuh lumayan nyentrik soalnya. Si Oscar pakai jas putih sama topi tinggi kayak Pak Tarno, dan si Panini pakai dress yang seksi banget untuk ukuran pengantin wanita. Itu mah lebih kayak macam baju dinas malam pertama. Kalau di sini mertua gitu ada yang melihat calon mantunya pakai begitu, pingsan. Ya masyarakat sana aja yang udah ke barat-baratan istilahnya ya, itu tetap bilang kalau Panini ini menodai kesucian pernikahan. Orang mau nikah di hadapan Tuhan, ini si Panini lebih kayak mau photoshoot majalah Playboy. Tapi ya udahlah, semua udah kejadian dan dianggap juga si Panini artis mungkin pingin buat berita gitu loh. Dari pernikahan Panini sama Oscar, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak. Namun setelah beberapa tahun mereka menikah, orang-orang tuh masih kayak ngegibahin rumah tangga mereka, gengs. Jadi netizen sana dengan yang di sini tuh sama aja 11-12 gitu kalau ngomongin rumah tangga artis mah rempong. Soalnya selain karena pernikahan mereka yang awalnya nyentrik tadi, perbedaan mereka kan juga terpaut jauh ya, 19 tahun. Orang-orang tuh meyakini kalau Panini itu menikahi Oscar hanya buat pansos biar karirnya sukses. Ya bisa orang-orang ini menilai kalau Panini ini tuh kayaknya seperti tipe-tipe cewek yang ambisius, menghalalkan segala cara, yang penting keinginannya bisa terwujud, dia bisa hidup mewah. Kenapa netizen bisa sampai berucap seperti itu? Soalnya dari awal pendekatan nih, Panini pernah bilang kalau dia duluan yang naksir Oscar, dimana statusnya si Oscar memang sudah terkenal dan sukses lah ya. Terus giliran udah nikah nih, Panini justru terlihat genit ke cowok-cowok lain, yang seolah-olah dia tuh nggak sadar kayak, lu udah punya suami sama anak, coy. Ya walaupun Panini selalu dapat nyinyiran dari netizen ya, dia kagak peduli, kelakuannya mah tetap aja begitu. Ya toh kenyataannya dia bisa membuktikan kalau pernikahannya sama Oscar itu tetap berjalan, yang berarti pernikahan mereka kan sebenarnya bebe aja. Netizen aja tuh yang repot banget, urusin aja hidup lu sendiri. Terserah gue dong, bukan urusan lo. Kira-kira kan begitu ya. Nah, di sela-sela semua isu tadi, mereka kan tetap sibuk ya untuk syuting program Las Lavanderas. Sementara kalau kehidupannya si Luna, singkat ceritanya di tahun 2012 nih, dia akhirnya menikah lagi untuk kedua kalinya sama seorang pengusaha yang bernama Americo Garza. Jadi cowoknya ini tuh nggak kalah sukses dari si Oscar ya, cuman si Oscar ini kan berkecimpung di dunia entertainment, kalau si Garza ini ya pengusaha. Dan dari pernikahan yang kedua itu mereka dikaruniai 2 anak lagi, gengs. Jadi total anaknya dari Luna itu 4. 2 dari suami yang lama, 2 dari anaknya sama Garza. Dan setelah melahirkan anak keempatnya, Luna ini justru didiagnosa mengidap kanker serviks. Namun kan basicnya si Luna ini YOLO ya hidupnya ya. Jadi di awal-awal dia masih tenang dan memotivasi dirinya sendiri kalau gue bakal berusaha sebaik mungkin. Gue yakin gue pasti sembuh. Gue akan sembuh karena gue punya support system yang baik, gue punya anak-anak yang sehat, gue punya suami yang sayang sama gue punya sahabat yang luar biasa seperti Panini dan Oscar, ditambah penggemar-penggemar gue yang selalu mendukung gue. I'm blessed and everything gonna be okay gitu loh. Jadi manifesting yang baik-baik pokoknya. Nah, dengan semangat itulah yang membuat dia terus berjuang menahan sakit karena kemoterapi kan yang dia jalani. Dan Luna ini tetap profesional ya, berusaha untuk tetap syuting seperti biasa. Sampai akhirnya, mungkin karena semangat dan support sistem lingkungannya tersebut, Luna ini dikatakan bisa berhasil melawan kankernya. Makanya untuk sementara, kehidupan Luna ini kembali normal. Tapi ceritanya nggak selesai begitu aja, panjang nih. Karena di samping Luna berarti telah menjadi survivor cancer ya. FYI aja nih, penderita cancer itu katanya bakal dipantau terus selama beberapa tahun sebelum akhirnya benar-benar dinyatakan sembuh total. Jadi maksudnya Luna sendiri dikatakan masih di fase yang harus rutin kontrol pada waktu itu. Nah, baru abis berjuang melawan cancer nih, dia justru mendapatkan masalah baru. Dimana dia tahu-tahu punya feeling kalau kayaknya suami gue selingkuh deh. Awalnya sih dia nggak punya bukti yang jelas, tapi kayak namanya feeling seorang wanita dan istri gitu loh. Dia punya kayak pemikiran nih, Garza kayaknya lagi selingkuh sama seseorang deh. Nah, kalau kita punya masalah dan keresahan seperti itu, biasanya curhat kemana sih? Mama Dede. Ya Mama Dede kan nggak ada di Meksiko ya, jauh, nggak bisa dicurhatin.
segera kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya paling mentok cerita ke siapa? Ke sahabat dong. Yang waktu itu ya ceritalah ke Panini, karena kan ketemu terus di tempat kerja. Yang kemudian sama si Panini dinasehatin, udah lu jangan berprasangka buruk dulu sama suami lu. Itu pasti cuma kekhawatiran lo aja, karena kan lo sempat sakit kemarin. Sekarang kan lo udah sembuh nih, gue yakin semuanya bakal baik-baik aja kok. Jangan sampai kayak gue dan Oscar nih harus pisah. Lu punya 4 anak, Lun. Jadi waktu Luna ini mengalami cobaan di diagnosa kanker, Panini juga mengalami cobaannya sendiri, yaitu cerai dengan suaminya Oscar. Alasan perceraiannya standar, katanya udah nggak ada kecocokan lagi dan komunikasi mereka jelek, nggak bagus. Ya si Luna yang lagi curah sama Panini kan macam kayak lagi curah sama teman, terus dibilang, lah lu mah masih mending lah gua. Makanya waktu itu Luna berusaha untuk positive thinking aja. Tahu-tahu dia diserang lagi nih dengan kenyataan pahit, kalau ternyata dia kembali didiagnosa kena serangan kanker yang kedua, guys. Tentunya hal ini sampai menyerang mentalnya juga lama-lama. Moodnya jadi naik turun tuh, yang jadi sering cekcok sama Garza. Habisnya tiap kali si Luna kayak bilang, lo selingkuh ya? Garza jadi ngamuk sampai KDRT, gengs. Jadilah Luna ini kena secara mental dan fisik juga. Dia juga sampai sering dikata-katain, katanya sekarang kamu tuh terlihat jelek. Udah kurus, rambut juga mulai botak kayak orang sakit. Ditambah dipukul. Sampai sering si Luna ini datang ke lokasi syuting, nangis-nangis dengan kondisi mata yang lebam, karena ya abis ditonjok sama Garza. Padahal kan dulu orang-orang taunya si Luna ini selalu ceria dan asik ya. Lah kok ini jadi kayak cewek-cewek tersiksa. Di sana dia curhat lagi tuh ke si Panini. Kayak, aduh gue gak kuat, gue pengen pisah aja sama Garza udah keterlaluan. Ya pokoknya kan cerita tuh panjang lebar, kalau sekarang katanya Garza bahkan udah gak support apapun lagi. Mau secara finansial maupun batin. Nemenin Luna ke rumah sakit buat nebus obat aja enggak. Ngurusin anak-anak juga enggak. Apalagi ngebayarin pengeluaran bulanan. Semuanya kira Luna yang merasa dia berjuang sendirian. Dan lagi-lagi di situ Panini bilang, udah sabar Lun, kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat buat ngomongin perceraian. Lu kan sekarang lagi sakit nih, nanti anak-anak lu gimana kalau kondisi lu nggak sehat? Yang penting lu harus sembuh, nggak usah ngurus perceraian dulu, fokus aja ke anak-anak yang penting ya. Sampai tibalah di tahun 2014, di mana itu adalah tahun ke-8-nya acara Las Lavanderas. Nah, selain ngejalanin syuting tuh reality show di televisi, Las Lavanderas ini juga rutin ngadain roadshow ke berbagai tempat. Ya macam OVJ zaman dulu lah yang suka live di beberapa kota gitu kan, pakai panggung-panggung. Nah, waktu itu mereka ceritanya lagi ngadain roadshow di daerah Monterrey namanya. Jauh lah itu daerah dari Bekasi. Ya ekspektasi penonton pada mau datang ke sana kan biar bisa dapat hiburan, bisa ketawa-ketiwi, melihat secara langsung nih penampilan kocak dari si Luna sama Panini. Tapi yang ada ternyata mereka malah bengong sampai tercengang. Karena waktu itu keadaannya tahu-tahu kagak ada kocak-kocaknya, serius banget. Dimana hal itu pun juga bukan rencana dari tim kreatif, alias semua orang kagak tahu itu bukan skrip. Jadi semua diawali dengan Luna yang naik ke atas panggung dengan muka yang murung, nggak senyum sama sekali. Dia bilang, terima kasih buat penonton yang udah ngikutin perjalanan kami selama bertahun-tahun. Di situ Luna sempat diam sebentar, nahan nafas kayak habis itu ngomong lagi, tapi telah terjadi sesuatu antara saya dan Panini. Sebuah pengkhianatan besar yang udah nggak bisa saya tolerir. Saya udah nggak bisa ngelanjutin semua ini. Saya nggak bisa bekerja setiap hari untuk bertemu dengan lonte yang udah mengkhianati saya. Tapi di sini bukan porsi saya untuk menghakiminya, karena dia memiliki keluarga dan juga anak. Dan sama seperti saya yang nggak ingin orang lain mengusik keluarga dan anak-anak saya, jadi saya mohon kepada kalian, apapun yang terjadi, tolong tetap hargai dia. Karena ketika saya melakukan kesalahan, saya juga tidak ingin dihujat ataupun dihakimi. Para penonton kan langsung, loh, kenapa nih? Mereka langsung memposting tuh potongan-potongan pidato yang mereka udah rekam pakai handphone kan ke media sosial. Kalau sekarang pasti udah rame tuh di Reel sama TikTok ya. Dan berita soal acara Las Lavanderas itu bubar gara-gara Luna sama Panini berantem itu langsung kesebar. Cuma waktu itu kan si Luna nggak jelasin penyebabnya gimana ya, kayak gantung gitu. Ya jadilah orang-orang mulai menerka-nerka nih apa sebenarnya terjadi di antara mereka. Kalau sekedar selek biasa mah pasti ucapan perpisahannya tuh bakal diplomatis. Macam kayak, kami ingin berkarir masing-masing aja, atau sudah lama ini acaranya jadi pengen punya tantangan baru, suasana baru gitu ya. Tapi kenyataannya di show tersebut itu jelas kalau Luna ngomong Panini telah mengkhianati dia, sampai dibilang lonte. Yang ternyata setelah dikulik-kulik lagi nih, pengkhianatan yang maksud itu adalah Panini selingkuh sama Garza, geng suaminya Luna. Parahnya selingkuhnya itu bukan hanya sekedar flirting-flirtingan biasa, tapi Panini dikatakan bener-bener definisi picik sepicik-piciknya seorang wanita. Ya akhirnya setelah kegaduhan itu, Luna pun menceritakan semuanya ke dalam sebuah wawancara eksklusif di televisi. Luna bilang dia ini masih menjalani kemoterapi dan efeknya memang dia ngerasa lelah secara fisik maupun mental, yang mana dia terus-terusan ngerasa mual, ngantuk, dan badannya berasa sakit-sakitan semua. Nah, di saat keadaannya seperti itu, dia malah menemukan fakta kalau Panini ini sering tidur sama Garza, yang mana ternyata perselingkuhannya itu sudah berlangsung jauh sebelum Luna sama Garza menikah.
Hilang tuh. Jadi Luna sama Garza ini kan udah pacaran dari tahun 2010. Nah, dari tahun 2010 itu pula si Panini sama Garza emang udah selingkuh. Tapi Garza tetap menikahi Luna di tahun 2012 karena Panini yang nggak mau nikah sama si Garza, dia malah memilih Oscar. Jadi kayak cewek-cewek problematik, mau nikahnya sama si B tapi tetap nggak mau kehilangan si A. Terus tahun kemudian 2013, Panini kan cerai nih sama Oscar. Yang ternyata alasannya karena dia melihat Garza secara karir dan finansial itu lebih cemerlang kan pengusaha. Jadi dia sibuk deh selingkuh sama si Garza, meninggalkan Oscar. Dan part yang paling menyakitkan Luna adalah ya karena itu selingkuhannya ternyata sahabat sendiri. Orang yang paling dia percaya dan paling dia curhatin setiap hari, si Panini. Yang ternyata dibalik semua itu Panini sendirilah yang menusuk dia dari belakang. Gajah kamu sama aku. Nah, Luna bisa tahu semua itu berawal dari waktu itu pas si Luna, Garza dan Panini itu datang ke sebuah pesta. Jadi bertiga. Hari itu Luna ngerasa nggak enak badan ya karena kemoterapinya. Jadi dia memutuskan untuk istirahat di sebuah ruang tunggu. Tapi ternyata balik-balik dia memergoki si Panini sama Garza itu ciuman. Nah, dari situ si Luna jadi tahu nih rahasia dari Garza dan Panini. Dia berusaha flashback lagi nih mengingat semuanya lagi. Jadi pas nikahan Luna sama Garza, itu banyak orang yang ngomongin Panini. Karena Panini itu katanya datang dengan gaya yang lebih heboh dari si mantennya, macam cewek-cewek pick me yang seolah-olah sengaja pengen dinotis sama si pengantin prianya dan ternyata memang tujuannya begitu. Tapi waktu kepergok pertama kali pas ciuman nih, mereka bilang mereka hilaf karena pengaruh alkohol kebanyakan minum wine. Hilaf. Coba kalau nggak ketahuan. Ya udah di situ si Luna sih kecewa tapi belum yang terlalu gimana. Dia masih berpikiran kalau mungkin Panini sama Garza kan emang deket. Ditambah situasi serta alkohol tadi ya mungkin hilaf. Namun setelah itu Luna juga akhirnya sempat ngegapin lagi kalau si Garza sama Panini tuh chat-chatannya pakai emoticon lope-lope. Terus bilang kata-kata kayak pakai I miss you, I love you. Namun lagi-lagi si Garza sama Panini bilang ya ilah chat-chatan begini kak. Orang kita kan udah kayak saudara, udah deket banget kayak keluarga. Wajar kali ya aku sayang kamu, aku cinta kamu pakai emoticon love. Apa yang salah? Malah Panini sama Garza yang bilang ke Luna kayak, lu kali terlalu negatif thinking jadi apapun jadi dicurigain. Lu positive thinking dikit kenapa? Kalau lu cemburuan mulu begini, hubungan kita jadi nggak nyaman nih. Malas pokoknya Luna dimanipulasi banget sama mereka. Yang dibilang tuh Luna ini terlalu jadi sensitif gara-gara penyakit dan kemoterapinya. Yang mana emosinya tuh jadi nggak stabil tapi justru si Panini sama si Garza yang kena. Luna sampai disuruh buat cuti aja lu, fokus dulu sama pengobatan deh. Nah karena omongan-omongan tersebut, Luna jadi berpikir, apa iya ya gue yang terlalu sensitif ya? Apa iya yang gue terlalu suuzon nih? Bener-bener dimanipulasi banget guys, jadi dibuat dia yang merasa bersalah. Kalian pernah ada di posisi begini nggak? Nah tapi Tuhan akhirnya seperti membukakan segalanya. Jadi waktu itu adiknya Luna ceritanya kehilangan handphone. Nah terus Luna izin nih sama Garza buat pakai handphonenya si Garza yang emang nggak dipakai, udah lama nganggur di laci. Sama Garza kayak ya udah ambil aja lah. Tapi ternyata handphone itu belum direset. Jadi semua data-data masih ada, entah emang lupa atau sengaja. Dari situlah semuanya terbongkar. Dimana bekas cacatan Garza sama Panini yang udah kayak suami istri bakal lebih mesra daripada cacatannya Garza ke Luna. Pokoknya isinya gitu-gitu deh, kalian ngerti yang kayak pap ayang. Dan parahnya ya, bukan cuma pesan-pesan romantis yang Luna temukan di situ. Dia juga menemukan fakta kalau ternyata KDRT yang dilakukan Garza ke Luna selama ini itu ada peran dari Panini juga. Dimana si Panini yang kayak semacam menghasut si Garza untuk lebih tegas kepada Luna kalau lu kalau dituduh-tuduh sama istri lu tegas dong. Jadinya si Garza tuh KDRT biar sih diem. Nah, Luna yang mengalami KDRT berkali-kali, awal-awal masih dia sembunyikan tuh. Yang kalau ditanya orang dia bakal bilang, oh enggak ini mah efek kemo aja, jadinya emang badan ini gampang lebam-lebam. Tapi kan lama-lama orang makin curiga ya kalau lebam-lebamnya tuh kayak tau di mata, tau di pipi. Lah kalau lebamnya begitu mah bukan karena penyakit, ini mah lebam ditonjokin. Ya orang-orang kan juga nggak bodoh ya. Kru TV sama bagian make up tuh sampai bilang, Lun, kayaknya lu harus sudah lapor polisi deh. Ini KDRT-nya udah parah nih, udah nggak bisa dibiarin. Tapi semua itu langsung dibuyarkan sama si Panini yang ada di lokasi tersebut juga. Sampai bilang, udah lu semua ini kan rumah tangganya si Luna. Jadi biar Luna yang mutusin, kalian jangan ngompor-ngompor rumah tangga orang. Lun, tapi menurut gua ya, lu urungin niat lo deh buat bikin laporan. Gak kesian apa sama anak-anak lu tuh yang pada masih kecil. Jangan sampai lu menjadikan ayah mereka yang harusnya jadi sosok hero gitu kan dan idola anak-anak terlihat seperti penjahat di mata mereka karena keputusan lo yang tergesa-gesa. Sabar deh. Kata gue mah ya ini Panini mendingan main jadi Badara Wuhi tuh cocok. Ular abisnya. Orang dokter kemonya Luna aja pas ngeliat lebam-lebamnya juga sampai bilang, Lun ini mah kamu harus lapor polisi, udah ngaco ini. Bisa-bisa kamu meninggal bukan karena ngelawan cancer, tapi karena diem aja lu di KDRT-in. Dari situ mungkin karena udah dokter yang ngomong ya, Luna ini ngebulitin tekad buat ngelaporin si Garza. Tapi lagi-lagi Panini bilang, Lun kamu ini lagi sakit, buat biaya pengobatan sakit kamu itu kan butuh biaya besar. Yakin kamu mau jeblosin Garza ke penjara? Kamu nggak mikirin dampaknya
buat karir kita. Kamu jangan egois dong. Kalau kamu bikin skandal dengan ngaporin Garza begitu, bisa-bisa rating show kita tuh anjlok dikiranya lagi bikin drama. Terus kalau acara kita bungkus, lu mau dapat uang dari mana buat berobat? Ya karena itu lagi-lagi si Luna mundur, kagak jadi ngelaporin gitu aja sampai 70 nama. Tapi setelah akhirnya si Luna itu mendapatkan semua bukti yang tadi dari handphone ya, Luna ini kembali bertanya kepada Panini karena kan ternyata wah, ini cewek ternyata penyebabnya ular. Diam-diam dia kayak nanya sambil ngerekam, gengs, tapi dengan kondisi yang tenang. Jadi nggak marah-marah kayak ngelabrak itu nggak. Kenapa lu ngelakuin lagi? Ngelakuin apa lagi sih, Lun? Selingkuh. Ya ampun, Lun, ini lagi yang mau lu bahas. Harus gimana lagi sih gue jelasin ke lo supaya lo bisa percaya? Ya tapi si Luna langsung nyodorin aja tuh bukti cacatan mesra di handphone. Si Panini otomatis langsung diem. Kemudian si Luna bilang lagi, Panini, gue akuin lo itu cantik. Sangat cantik bahkan. Tapi lo harus ingat, kecantikan fisik pada akhirnya akan hilang dan inner beauty lah yang akan tetap bertahan. Dan kalau lo ngeliat orang karena fisik, orang lain juga mungkin hanya akan ngeliat lo karena fisik juga. Jadi hati-hati, setelah kecantikan lo nanti hilang, bukan nggak mungkin Garza juga bakal pergi ninggalin lo. Panini di situ nangis gitu minta maaf. Dia bilang, aduh Lun, maaf Lun. Emang gue yang salah karena udah cinta sama suami lu. Tapi gue bisa jelasin semuanya kok. Gue itu bukan orang jahat. Gue cuma nggak bisa melepas orang yang gue cintai. Dia jablay. Dengar pembelaan begitu ya, Luna kehabisan kata-kata. Dan dia kayak, aduh capek deh. Akhirnya menyudahi obrolan mereka. Dan Luna bulat untuk meninggalkan deh semuanya. Dia meninggalkan acara Las Lavanderas, meninggalkan persahabatannya, hubungan toksiknya dengan Garza. Yang setelah itu ya udah dia memutuskan untuk bersolo karir aja seperti sebelumnya. Jadi dan dalam wawancara eksklusif di TV tadi tuh si Luna bilang, kalian bisa percaya nggak sih ini apa yang gue alami? Ini semua bukan drama film apalagi settingan. Ini kejadian di dunia nyata. Jadi buat kalian di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal seperti yang gue rasakan, either kena cancer atau diselingkuhin, udah tenang aja. Gua ngalamin dua-duanya dan ternyata gue tetap bisa berdiri kuat. Makanya gue yakin kalian juga pasti bisa melaluinya. Nah setelah Luna udah mereveal ceritanya dia, si Panini auto langsung dapat gelar pelakor nomor 1 di Meksiko. Langsung jadi meme tuh banyak banget. Dan ketika diburu sama wartawan, Panini nggak mengelak sama sekali. Dia membenarkan semua yang terjadi. Panini tuh sampai bilang, iya gue dan Garza saling cinta dan dia adalah cinta dalam hidup gue. Gue sadar sih ada part kesalahan gue di sini. Tapi Luna itu juga nggak sebaik yang kalian kira kok. Dia menghancurkan karir gue dan bahkan dia mendoakan gue pergi ke neraka, tau nggak? Lah mohon maaf mbak, wajar nggak sih Luna kesel sampai sebegitunya? Untung aja si Panini nggak langsung dicekek sama Luna ya. Ya Allah, jadi ikutan emosi kita ya. Emang cewek-cewek problematik banget kayak begini-gini ya merasa si paling tersakiti. Singkat cerita, Panini sama Garza akhirnya menikah tuh di tahun 2016 setelah cerai dengan Luna. Dan mereka pindah ke Amerika Serikat. Namun ceritanya belum selesai sampai di sini, gengs. Karena pada September 2017, Luna itu meninggal dunia perkara kansernya dia. Di hari-hari terakhir hidupnya, Luna itu banyak menghabiskan waktu dengan keluarga dan anak-anaknya. Dan di waktu-waktu tertentu, Luna ini tetap mengambil beberapa job kalau dia merasa kuat ya, walaupun keadaan rambutnya itu rontok parah. Intinya, di akhir itu Luna sudah berdamai dengan keadaan. Dia udah legowo banget gitu lah, gengs. Udah di titik dia bisa melepaskan semua beban hidupnya. Dan mau menghabiskan waktunya itu bersama orang-orang yang memang dia sayang dan sayang sama dia. Ya pokoknya banyak orang-orang yang meyakini kalau Luna akhirnya bisa berpulang dengan damai. Tapi setelah beberapa hari kematiannya, justru keluarga besar Luna yang hatinya nggak damai. Loh kenapa bisa begitu? Karena dua anaknya Luna dari pernikahannya dengan Garza, itu dibawa sama si Garza ke Amerika sono tuh untuk tinggal bersama Panini juga. Keluarga besar Luna itu juga sempat ngajuin gugatan supaya hak asuh itu jatuh ke tangan mereka. Tapi ujung-ujungnya dua anaknya Luna itu dibawa sama si Garza ke Amerika. Sementara dua anak Luna dari pernikahan sebelumnya tetap di Meksiko sama keluarga besar ya. Nah dari situ orang-orang ini kayak semacam kasihan ke Luna yang udah nggak ada tuh statusnya. Mereka nih ikut kesel karena selain suaminya direbut, sampai akhirnya pun dua anaknya itu juga diambil sama si Panini. Gimana menurut kalian ending dari case ini? Sesuai ekspektasi kalian atau enggak? Kalau begini namanya happy ending atau sad ending ya? Coba komen di bawah. Buat kalian yang punya pengalaman hidup dihianati sama sahabat sendiri, boleh curhat-curhat di bawah ya, pasti seru-seru. Terima kasih Magician udah pernah nonton. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Boleh klik tombol subscribe kalau belum ya. Terima kasih. Jika belum minta like-nya dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.